derajat kebebasan untuk error itu nilainya sebesar 16. 16 ini kan kita peroleh dari rumus yang sudah kita turunkan sebelumnya. Ini adalah N dikurang A ya, banyaknya pengamatan di semua treatment. Di setiap treatment ada 5, sedangkan kita punya 4 treatment, berarti 5 kali 4 20, kemudian dikurangi banyaknya treatment adalah 4, berarti 16. Kemudian untuk total, ini kita ketahui derajat kebebasannya kan adalah N dikurang 1. Ya, 20 kurang 1 sama dengan 19. Kemudian kolom berikutnya kita punya kolom mean square, di mana mean square ini adalah hanya rasio aja ya. Mean square itu kan istilah dari variance, di mana variance itu adalah pembagian antara sum of square dibagi dengan derajat kebebasan. Berarti untuk kontras yang pertama kita punya mean square-nya adalah 250 bagi 1, 250. Yang kedua adalah kontras kedua 1000. Kemudian mean square error ini juga pembagian dari sum of square-nya 800 dibagi 16 sama dengan 50. Kemudian kolom yang terakhir kita punya nilai F0, uji hipotesis dengan menggunakan uji F. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita turunkan sebelumnya, di mana F0 ini bisa kita pandang sebagai rasio antara, di sini bukan sum of square dari C ya, tapi mean square. Ya, jadi kalau kita kembali ke rumus F0 yang kita turunkan, ya, jadi ini adalah ya dari sini ya, F0 itu adalah mean square dari kontras dibagi dengan mean square dari error. Jadi di sini saya tulis ulang lagi ya. Jadi F0 itu adalah rasio antara mean square kontras dibagi mean square error. Ya. Nah, mean square kontras itu kan untuk kontras pertama 250 dibagi mean square errornya adalah 50, berarti 5. Sedangkan untuk statistika uji F yang untuk kontras kedua ini adalah 1000 dibagi mean square errornya 50, berarti ini adalah 20. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil kesimpulan? Ya, kita tahu kalau menggunakan uji F, berarti kita harus membandingkan dengan titik kritis dari tabel F. Untuk kontras yang pertama, tadi kita sudah hitung nilainya adalah 5, F0-nya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan titik kritis, misalkan kita ambil signifikansinya 5%, kemudian derajat kebebasannya adalah 1, karena kontras yang pertama, DF-nya 1, kemudian DF keduanya diambil dari DF untuk error adalah 16. Kalau kita lihat pada tabel F, nilainya adalah titik kritisnya 4,49. Nah, kita tahu bahwa 5 itu lebih besar dari titik kritisnya, maka kita simpulkan H0 ditolak. Artinya apa? Kalau H0 ditolak, berarti kita simpulkan ada perbedaan mean antara treatment yang pertama dengan treatment kedua. Kemudian untuk kontras yang kedua, kita hitung tadi nilai F0-nya atau F hitungnya 20, kita bandingkan dengan titik kritisnya masih sama, yaitu sebesar 4,49, karena lebih besar F hitungnya, maka kesimpulannya sama bahwa H0 ditolak. Artinya, kita simpulkan bahwa ada perbedaan mean treatment antara treatment ketiga dengan treatment keempat. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana kita menghitung ya atau mengambil kesimpulan dari kontras yang bersifat ortogonal. Nah, sekarang saya lanjutkan ada metode kontras yang kedua. Ini jauh lebih umum dibandingkan metode kontras yang bersifat ortogonal. Ini disebut metode Skeffey. Kenapa disebut Skeffey? Karena yang merintis atau mengusulkan metode ini adalah Skeffey pada tahun 1953. Jadi ada kalanya kita tidak mengetahui di awal kontras apa saja yang mau diuji. Jadi kalau kontras ortogonal itu kan bersifat pre-plan, artinya biasanya kita hipotesiskan sebelum kita melakukan rancangan percobaan. Nah, ada kalanya ketika kita tidak tahu apa kontras yang mau kita buat, itu biasanya alternatifnya kita menggunakan metode Skeffey, di mana Skeffey ini mengusulkan
metode untuk membandingkan semua kontras yang memungkinkan di antara mean treatment. Jadi tidak hanya kontras yang bersifat ortogonal di mana hasil penjumlahan dari hasil kali silangnya sama dengan 0. Jadi ini jauh lebih umum dibandingkan metode yang bersifat ortogonal. Nah, misalkan kita memiliki ada sebanyak M kontras, jadi misalkan kita punya sebanyak M kontras untuk mean treatment, di mana kontras masing-masing kontras ini untuk kontrasnya kita bisa tuliskan sebagai gamma U, ya. Ini penulisan kontrasnya masih sama, merupakan kombinasi linear dari parameter mu. Jadi karena kita punya A treatment, berarti kita punya sebanyak A kontras, koefisien kontras untuk setiap kontrasnya. Jadi kita punya persamaan gamma U yang dituliskan sebagai persamaan ini kombinasi linear, dan ini berlaku untuk kontras ke 1, ke 2 sampai dengan kontras ke M. Nah, gamma U ini adalah kontras yang kita hitung pada parameter, sedangkan realnya itu adalah yang kita punya data pada sampel. Jadi kita harus menghitung kontras pada sampel, tinggal kita ganti saja notasi yang ada pada persamaan gamma U ini, gammanya kita ganti dengan CU, kemudian untuk parameter mu-nya kita ganti dengan mean treatment yang kita hitung pada sampel. Jadi mu1 kita ganti Y1 titik bar, mu2 kita ganti Y2 titik bar, dan seterusnya sampai dengan mean treatment ke A kita estimasi dengan YA titik bar. Dan ini juga berlaku untuk kontras ke 1, ke 2, sampai ke M. Nah, kontras yang kita uji masih sama seperti sebelumnya, di mana uji hipotesisnya bisa kita tuliskan di mana gamma U sama dengan 0, lawan alternatifnya adalah gamma U tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kriteria menyimpulkan uji kontras ini? Kita tolak H0 itu kalau nilai dari kontras untuk CU yang kita hitung pada sampel dalam tanda mutlak. Kenapa kita pakai tanda mutlak? Karena hipotesisnya adalah dua arah. Ya, jadi alternatifnya di dua arah. Kita tolak kalau nilai kontrasnya itu lebih besar dari suatu titik kritis yang kita sebut S alfa U, di mana alfa ini menyatakan tingkat signifikansi, sedangkan U-nya ini menyatakan derajat kebebasan. Ya, maaf, bukan derajat kebebasan ya. U ini hanya menyatakan bahwa titik kritis yang kita hitung untuk kontras ke U ya. Jadi sekali lagi U ini bukan derajat kebebasan, tapi U ini seperti yang saya tuliskan di sini, U itu menyatakan kontras ke 1, ke 2, sampai ke M. Nah, bagaimana cara menghitung titik kritis untuk setiap kontras? Ini bisa kita hitung sebagai SC, bisa kita hitung sebagai SCU ya, dikalikan dengan akar dari A dikurang 1, di mana A-nya ini adalah banyaknya treatment, kemudian dikalikan dengan F. F ini adalah titik kritis dari tabel F, di mana kalau kita ambil tingkat signifikansinya alfa dengan derajat kebebasannya adalah A-1 dengan derajat kebebasan yang kedua adalah N-A ya. Jadi A, U ini adalah titik kritis untuk kontras ke U, titik kritis kontras ke U. Nah, sedangkan SCU ini menyatakan standar error ya. Jadi SCU ini merupakan standar error dari kontras ke U, dari kontras ke U ya. Oke, nah untuk memudahkan memahami metode Skevi dan bagaimana cara menyimpulkan dengan titik kritis yang saya tuliskan di sini, sekarang kita coba ke contoh
Ya, kita coba masuk ke contoh dengan menggunakan metode Scafee. Nah, contoh yang akan saya berikan masih sama dengan sebelumnya. Jadi ada 4 treatment. Jadi kalau saya kembali ke materi yang saya tuliskan sebelumnya, di mana saya berikan contoh 4 treatment. Kemudian treatment ini kita melakukan kontras ortogonal. Ya, jadi di sini masih menggunakan contoh yang sama dan 4 treatment, di mana masing-masing treatment ada 5 pengamatan. Treatment ke-1 minnya 10, treatment 2 20, 3 30, kemudian treatment ke-4 adalah 50. Jadi kita masih menggunakan contoh yang ini. Nah, sekarang katakanlah dengan menggunakan metode Scafee, kontras yang mau diuji, misalkan di sini adalah mu1 ditambah mu2 sama dengan mu3 ditambah mu4. Kemudian katakanlah kontras yang kedua, saya punya 2 kontras yang diuji, misalkan mu1 sama dengan mu4. Nah, kontras yang pertama ini jelas ada maknanya juga. Artinya apa? Di sini kita membandingkan apakah ada perbedaan mean treatment untuk 2 kalori terendah dengan 2 kalori tertinggi. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua, kontras yang kedua ini untuk melihat apakah treatment dengan kalori yang paling rendah itu ada perbedaan dengan kalori yang tertinggi. Jadi kalau kita lihat dari kedua kontras ini, ya, jadi kalau kita tuliskan sebagai kontras ini adalah gamma 1 sama dengan mu1 tambah mu2 dikurang mu3 dikurang mu4. Ya, kemudian kalau gamma 2 dari hipotesis kontras yang kedua, berarti ini adalah mu1 dikurang mu4, ya, mu1 dikurang mu4. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kontras yang pertama, koefisiennya adalah 1, koefisien kontras yang pertama 1, 1, minus 1, dan minus 1. Kemudian kontras yang kedua ini adalah 1,0, minus 1, ya. Nah, kalau kita perhatikan kedua kontras ini kan tidak ortogonal, ya. Jadi kalau mau kita cek, misalkan kita sebut C1 dan C2 ini tidak sama dengan 0. Ya. Nah, dengan menggunakan metode Scafee, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu besarnya kontras, ya. Besarnya kontras berarti C1 ini adalah kita turunkan dari sini, ya. Kita turunkan dari gamma 1. Berarti C1 ini adalah penduga dari mu1. Tadi kan saya berikan contoh 10 ditambah koefisien kontras yang ini kan adalah 1, ini juga koefisien kontrasnya 1 dikalikan dengan yang kedua, penduga mean treatment kedua adalah 20 dikurangi 1 dikalikan dengan mu3 nya adalah 30 dikurangi 1, mu4 penduganya adalah 50, ya. Dari sini kalau kita hitung 10 tambah 20 dikurang 30 dikurang 50 hasilnya adalah minus 50. Nah, untuk kontras yang kedua yang kita hitung pada sampel berarti ini adalah C2. mu1 besarnya koefisien kontras adalah 1 dikali mu1 nya 10 dikurangi 1 dikali mu4 itu penduganya mean treatment untuk rata-rata treatment keempat adalah 50, berarti ini adalah minus 40. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan teori yang saya berikan di sini, ya, bagaimana menolak H0 itu berarti harus kita bandingkan dengan titik kritis yang kita sebut S alpha U.
Jadi masing-masing kontras itu bisa memiliki titik kritis yang berbeda. Ya jelas bisa berbeda karena titik kritisnya ini bergantung pada besarnya standar error dari SCU. Nah sekarang kalau kita hitung titik kritis masing-masing dari kontras ini, sebelum kita hitung, kita tahu bahwa titik kritis ini kan bergantung pada standar error. Nah sekarang kita coba hitung dulu standar error untuk masing-masing kontras. Di sini kita punya dua standar error. Pertama yang kita hitung pada kontras pertama, berarti kita punya SC1, di mana standar error dari kontras pertama ini bisa menggunakan rumus yang sama, ya yang saya turunkan di awal materi. Ini bisa kita hitung sebagai standar errornya yang ini ya. Berarti kita bisa menggunakan akar dari variansi ini. Ya, di mana sigma kuadratnya ini bisa kita estimasi dengan nilai mean square error. Jadi kalau kita kembali ke contoh dari metode Scavi, di sini SC1 ini adalah akar dari MSE dikalikan dengan sigma MSE per N, ya kita pakai yang karena datanya balance, MSE dikali C1I atau CI1. Kalau kita lihat persamaan ini berarti C1I ya, C1I. Oh, kita C1I karena I-nya kita lihat untuk kontras pertama, berarti kan C1U ya. Kita sebut CI, ya benar ya, CI1. Kita sebut CI1 karena kita melihat sebagai kontras pertama untuk I-nya dari 1 sampai A. Berarti ini adalah MSE-nya tadi kan kita sudah turunkan ya di tabel ANOVA. Besarnya MSE atau mean square error adalah yang ini, 50 ini ya. 50 ini. Berarti bisa kita masukkan ke persamaan untuk standar errornya. Berarti ini adalah akar 50. Ini jangan lupa ya, ini sigma CI1 kuadrat ya, CI1 kuadrat 50 dibagi banyaknya pengamatan adalah 5 ya untuk masing-masing treatment. Kemudian kita kalikan dengan koefisiennya yang diberikan di sini ya. Ini koefisien untuk gamma 1, berarti ini kan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya, berarti dari sini ini kan bisa kita coret, ini 10, berarti ini adalah akar 40. Sedangkan standar error untuk kontras yang kedua, SC2, dengan menggunakan rumus yang sama, ya kita masih menggunakan rumus yang sama, MSE dibagi N dikali sigma, sekarang berarti CI2, ya dimana I-nya masih kita hitung dari 1 sampai A. Berarti di sini MSE-nya masih sama ya, 50 dibagi 5. Cuman yang membedakan adalah koefisien kontrasnya kita pakai yang ini. Ya, yang tidak 0 hanya 2, berarti 1 ditambah 1, berarti ini adalah akar 20. Nah, sekarang kita hitung titik kritisnya, kita ambil misalkan alfanya 5%. Titik kritis berdasarkan indeks Scavi untuk alfa sama dengan 5%. Ya. Pertama kita bisa hitung
titik kritis untuk kontras yang pertama, berarti 0,05. Ini untuk C1 ya. Berarti kita hitung dari SC1 dikali, di sini saya tuliskan lagi rumusnya, kita hitung sebagai banyaknya treatment dikurang 1 dikali tabel titik kritis pada tabel F untuk tentu alfa yang sama sebesar 0,05, di mana derajat kebebasannya adalah A-1, kita punya A-nya 4 berarti 3, kemudian N-A, untuk N-A berarti di sini 20 dikurang 4 berarti 16. Kita punya 16. Nah, tadi kita sudah hitung SC1 ini nilainya adalah akar 40 ya. Berarti kalau kita hitung ini adalah 40 dikali A-1-nya 4. A-1, 4 dikurang 1 berarti 3 ya. 3, kemudian kalau kita merujuk pada tabel F, titik kritis di mana alfa 5% dan derajat kebebasannya 3 dan 16, ini bisa dicek di tabel, ini sebesar 3,24. Jadi kalau kita hitung hasilnya ini kurang lebih sebesar 19,72. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpulkannya sesuai dengan kesimpulan yang tadi kita lihat. Karena kita tahu C1 ya, C1 nilai mutlaknya ini adalah sebesar 50 ya. Dan nilai ini lebih besar daripada titik kritisnya, daripada 19,72, maka bisa kita simpulkan apa? Kita tolak H0 ya. Kalau tolak H0 artinya apa? Kembali lagi kontras pertama itu kan menyatakan ada perbedaan, apakah ada perbedaan min antara dua level, 2 kalori terendah dengan 2 kalori tertinggi. Ya, karena H0 ditolak berarti ada perbedaan signifikan antara 2 kalori terendah dengan 2 kalori tertinggi. Nah, ini baru untuk kontras yang pertama. Nah, dengan cara yang sama untuk kontras yang kedua, ini kan untuk C1 ya. Nah, untuk C2 dengan cara yang sama nanti bisa dihitung bahwa S titik kritis untuk kontras yang kedua untuk C2 nanti silakan dihitung, ini hasilnya adalah 13,94 ya. Dan kita tahu tadi kita sudah hitung C2-nya ini kan sebesar 40 karena nilai dari C2-nya dalam tanda mutlak adalah 40 dan ini lebih besar daripada titik kritisnya 13,94, maka kesimpulannya sama bahwa H0 ditolak ya. Oke, jadi dari sini kita sudah membahas bagaimana cara melakukan metode multiple comparison, di mana perlu diingat kembali bahwa metode multiple comparison ini hanya kita lakukan kalau hasil uji dari ANOVA-nya itu signifikan, atau dengan kata lain H0-nya ditolak. Tapi kalau H0-nya tidak kita tolak, kita tidak perlu melakukan multiple comparison. Nah, metode multiple comparison ini pada dasarnya ada banyak, cuman di sini yang kita bahas hanya satu, yaitu mengenai kontras. Dan kontras ini kalau kita lihat lebih detail bisa kita bagi dua. Ya, ada yang disebut kontras ortogonal, di mana ini biasanya kita lakukan bersifat pre-plan, artinya di awal sebelum kita melakukan percobaan. Sedangkan untuk SCEVI ini jauh lebih fleksibel, di mana kita bisa melakukan komparasi atau perbandingan untuk berbagai macam kontras ya. Nah, sekarang saya akan coba ilustrasikan bagaimana cara melakukan kontras ini dengan menggunakan software. Ya, di sini saya sudah siapkan codingannya di R. Ya, di sini kalau kita lihat
Oke, jadi di sini saya berikan ada contoh, ada 4 treatment, ya cuman sama seperti tadi ya, ada 4 treatment, kemudian masing-masing treatment ada 5 pengamatan, cuman datanya di sini agak berbeda. Jadi kalau kita lihat baris pertama, kedua dari kode R ini, 575 sampai dengan 570 ini adalah pengamatan pada treatment pertama. Kemudian baris ketiga ini adalah pengamatan, 5 pengamatan dari treatment kedua. Kemudian 600 sampai 629 ini adalah 5 pengamatan treatment ketiga. Kemudian 5 baris kelima dari pengamatan dari treatment keempat yang ini. Ya. Jadi kita punya 4 treatment, masing-masing ada 5 pengamatan. Kemudian saya buat pada baris ke-7 sampai 10, ini adalah indikator untuk menyatakan treatment. Jadi 1 ada sebanyak 5, ini indikator bahwa ada 5 pengamatan dari treatment ke-1. Begitu juga 2, ini adalah 5 pengamatan dari treatment kedua. Ini 3 adalah indikator untuk treatment ketiga. Terakhir adalah 4. Ini adalah indikator untuk treatment ke-4. Nah, variabel Y dan X yang sudah didefinisikan, ini saya masukkan atau saya gabung ke dalam data frame yang saya sebut sebagai objeknya adalah DF. Kemudian tidak lupa bahwa di dalam data frame DF, variabel X ini saya ubah menjadi faktor. Kenapa diubah jadi faktor? Karena kalau tidak kita ganti formatnya menjadi faktor, maka akan dianggap sebagai variabel kontinu. Karena ini kan angka 1, 2, 3, 4 akan dianggap sebagai bilangan numerik. Ya, jadi di sini kalau kita running, ya, di sini berarti kita bisa keluarkan DF-nya. Kita punya data frame di mana ini adalah data seperti matriks ya, di mana ukurannya adalah 20 dikali 2 ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah treatment pertama. Jadi 5 baris pertama ini adalah treatment pertama di mana masing-masing responnya adalah 575 sampai 570 sampai dengan treatment keempat, 25 pengamatan terakhir, ini responnya masing-masing 725 sampai 710. Nah, sekarang kita coba lakukan ANOVA dengan menggunakan fungsi AOF. Ya, jadi kalau kita running, nah dari sini ini adalah tabel ANOVA di mana baris pertama ini menyatakan sumber variabilitas dari treatment atau between treatment, kemudian residual. Baris kedua ini menyatakan sumber variabilitas berdasarkan sumber variabilitas di luar treatment atau berdasarkan error, atau kita juga sebut sebagai within. Nah, kalau kita evaluasi p-value-nya, ini kan jelas lebih kecil dari 5%, artinya H0 ditolak. Nah, jika H0 ditolak, berarti kan kita simpulkan minimal ada satu treatment yang berbeda daripada treatment yang lainnya. Nah, contohnya sekarang misalkan saya mau melakukan kontras ortogonal. Ya, ini contoh yang sama dengan sebelumnya yang saya bahas di materi mengenai kontras ortogonal, cuma datanya berbeda di sini. Jadi pertama kita buat koefisien kontras ortogonal, di mana di sini saya tuliskan pada baris 23 dan 24. Kontras yang pertama ini adalah berbunyinya adalah H0, di mana μ1 sama dengan μ2, sedangkan kontras yang kedua berbunyi μ3 sama dengan μ4. Jadi kita tuliskan dalam vektor kontras yang sebut C1 dan C2. Kemudian kita gabungkan kedua kontras ini ke dalam matriks yang saya tuliskan di baris ke-27. Saya sebut objeknya sebagai mat dengan menggunakan cbind. Cbind ini adalah perintah untuk menggabungkan dua vektor ke dalam bentuk kolom. Jadi kalau ini saya running C1, C2. Kemudian kalau kita keluarkan mat, objek mat ini hanya menggabungkan
vektor C1 dan C2 sebagai vektor kolom. Ya, jadi kalau dilihat ini ya, ini adalah vektor kolom dari C1 dan C2. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mendefinisikan kontras untuk variabel X-nya. Jadi di sini saya tuliskan kontras dari X, variabel independen dalam data frame DF, itu dimana kontrasnya yang saya definisikan pada objek mat. Nah, sekarang bagaimana melakukan uji kontras? Itu sama seperti melakukan uji ANOVA. Jadi kita masih menggunakan AOV. Jadi kalau kita running ini, ya masih sama dengan sebelumnya, hanya saja summary-nya itu masih memberikan ringkasan dari tabel ANOVA yang sama persis dengan sebelumnya. Jadi dari uji ANOVA secara general, secara umum. Nah, bagaimana cara mengeluarkan hasil uji kontras dalam bentuk tabel ANOVA? Di sini saya punya perintah, ada fungsi lain yang saya sebut, nah ini kalau sudah keluar ya. Jadi kalau kita menggunakan perintah AOV, ini masih meringkas, memberikan output summary dari tabel ANOVA yang sama seperti sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan kontras ortogonal dari kontras yang pertama dan kedua? Di sini saya pakai perintah summary AOV. Kemudian argumen yang pertama adalah objek dari AOV. Kemudian ada perintah split, ya, dimana karena saya punya dua kontras, saya masukkan ke dalam list. Kontras yang pertama itu adalah menguji mu1 dengan mu2. Kontras yang kedua adalah menguji mu3 dan mu4. Dari sini bisa kita keluarkan, kita running. Nah, sekarang hasilnya bisa terlihat di sini ya. Ini adalah tabel ANOVA. Nah, sekarang ada output kontras. Untuk kontras pertama, mu1 dan mu2, ada kontras kedua, mu3 dan mu4. Karena dia ortogonal, tadi sudah seperti yang sudah saya sebutkan, masing-masing derajat kebebasannya adalah 1,1. Kemudian untuk residual, ini nilainya tidak berubah, tetap sama, sum of square-nya sama, min of square-nya juga sama. Ya. Jadi dari tabel ANOVA ini kita punya kolom sum of square, kemudian ada kolom mean square, di mana mean square ini kan hanya pembagian antara sum of square dibagi derajat kebebasan. Kemudian ada F value, atau kalau dari teori yang tadi saya jabarkan, F value ini kita sebut F0, di mana F0 ini adalah rasio antara kontras, ya, mean square kontras dibagi dengan mean square error. Jadi nilai 9,818 ini kita peroleh dari mean square kontras pertama 3276 dibagi 334. Begitu juga kontras yang kedua kita peroleh F0-nya adalah 49. Nah, kelebihan dengan menggunakan software, dia memberikan kolom terakhir di mana ini adalah p-value. Jadi PR lebih besar dari F, ini adalah nilai p-value. Bisa kita lihat dari p-value untuk kontras pertama, ini kan besarnya lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 5%, berarti H0 ditolak. Kemudian untuk kontras yang kedua juga memberikan kesimpulan yang sama, karena p-value-nya lebih kecil dari 5%, maka kesimpulannya bahwa H0 ditolak, ya. Jadi saya harapkan dari untuk ini baru untuk kontras ortogonal ya, untuk kontras dengan metode Skevi ini bisa dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi kita definisikan seperti yang tadi, kita definisikan kontrasnya seperti ini. Baru nanti mengeluarkan kontrasnya kita menggunakan perintah summary titik AOV. Nah, dari ilustrasi ini ya saya harapkan nanti kalian bukan hanya bisa menghitung secara manual, tapi bisa menggunakan software, dan yang paling penting adalah bagaimana cara menafsirkannya dan menginterpretasikan dari output yang diberikan di sini.